Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Laraiba. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Nah, jadi saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi dalam manajemen. Ya. Jadi komunikasi dalam manajemen itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu komunikasi dalam manajemen. Nah, yang kedua itu ada komunikasi internal. Yang ketiga itu ada komunikasi eksternal. Lalu yang keempat ada teknik komunikasi dalam manajemen. Dan yang kelima, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kita langsung masuk saja kepada pembahasan. Di sini ada pengertian komunikasi dalam manajemen. Jadi komunikasi dalam manajemen itu merupakan komunikasi yang melibatkan organisasi atau pihak luar. Nah, jadi menurut saya penting sekali komunikasi bagi para manajer karena memang fungsinya itu bisa bermacam-macam seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, jika komunikasinya efektif, maka akan tercapai tujuan-tujuan tersebut. Karena komunikasi itu merupakan hal yang paling mendasar dalam manajemen. Maka dari itu komunikasi itu sangat-sangat penting. Nah, dalam komunikasi dalam manajemen itu dibagi dua, yaitu yang pertama itu komunikasi internal dan yang kedua itu komunikasi eksternal. Nah, jadi komunikasi internal itu atau internal communication merupakan komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi manajemen. Seperti contohnya itu seperti manajer antar manajer, atau pegawai dengan pegawai, atau pemimpin dengan bawahan, secara timbal balik. Nah, komunikasi internal juga ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada komunikasi vertikal atau vertical communication. Nah, yang kedua itu ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Nah, yang ketiga ini ada yang terakhir dan yang ketiga itu ada komunikasi diagonal atau diagonal communication. Nah, apa sih komunikasi vertikal itu? Nah, komunikasi vertikal itu merupakan komunikasi yang terjadi antara pemimpin dan bawahan atau dari atas ke bawah, yang istilahnya itu bisa disebut downward communication, dan sebaliknya dari bawah ke atas atau upward communication. Nah, biasanya itu dalam organisasi itu terjadi antara pimpinan dan bawahan ke pemimpin secara timbal balik atau two-way traffic communication. Nah, sebenarnya timbal balik ini penting sekali teman-teman sekalian semuanya, karena jika terjadi hanya satu arah seperti pemimpin ke bawahan, itu bakal
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dari bawahan ke atasan juga itu sangat penting, karena bawahan itu bisa mengoreksi atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Nah, maka dari itu bentuk komunikasi ini biasanya berbentuk informal, karena emang dia tuh terstruktur dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Lalu ada yang kedua, ini ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal itu merupakan komunikasi yang terjadi secara setara. Nah, horizontal itu kan artinya lurus gini kan, ya, yang artinya itu sejajar. Contohnya itu seperti pegawai menengah dengan pegawai menengah, lalu manajer dengan manajer, intinya dia tuh setara. Nah, bentuk komunikasi ini juga biasanya bisa di luar formal atau bisa juga formal, karena biasanya pegawai menengah dengan pegawai menengah terjadi misalkan seperti saat-saat di kantin, mengobrol gitu kan, antara pegawai menengah dengan pegawai menengah itu sudah termasuk komunikasi horizontal. Meskipun itu pembahasan komunikasi itu di luar organisasi, ya, tetap disebut komunikasi horizontal. Dan yang ketiga ini ada komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal juga bisa disebut komunikasi silang atau cross communication, yang artinya komunikasi yang terjadi dalam organisasi tetapi secara struktur berbeda. Seperti contohnya dalam PPT ini, contohnya itu seorang anggota tim organisasi departemen penjualan berkomunikasi langsung dengan direktur departemen pemasaran. Yang tujuannya itu untuk mendapatkan data pelanggan. Nah, bisa dilihat dari departemen penjualan dengan departemen pemasaran itu kan secara struktur dia berbeda kan. Nah, itulah yang dimaksud komunikasi diagonal, atau bisa disebut juga komunikasi silang. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi eksternal. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas komunikasi internal yang terjadi di dalam organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu komunikasi yang terjadi di luar organisasi. Nah, biasanya itu komunikasi eksternal itu terjadi seperti komunikasi antar organisasi dengan organisasi, atau dengan penjual dan pembeli, seperti itu. Dan biasanya dilakukan komunikasi eksternal ini biasanya dilakukan oleh public relation office atau kepala hubungan masyarakat. Nah, di sini juga komunikasi eksternal juga dilakukan menurut kelompok sasaran berdasarkan hubungan yang harus dibina. Yang pertama itu hubungan dengan khalayak sekitar atau community relation. Nah, lalu yang kedua hubungan dengan instansi pemerintah atau government relation. Dan yang ketiga hubungan dengan dewan pers atau press relation. Dan yang keempat hubungan dengan pelanggan atau customer relation, dan yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam komunikasi eksternal juga
dia bisa melewati dua jalur komunikasi. Nah, yang pertama itu komunikasi dari organisasi ke khalayak. Ke khalayak. Nah, ya. Nah, pada umumnya itu komunikasi dari organisasi ke khalayak itu biasanya bersifat informatif. Karena dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa terlibat. Nah biasanya itu komunikasi dari organisasi ke khalayak itu ada beberapa teknik, diantaranya secara langsung tanpa media atau face to face. Nah, face to face ini biasanya contohnya itu komunikasi antar persona atau intrapersonal. Nah, yang bisa melibatkan dua orang atau lebih. Nah, dan juga bisa menggunakan media atau media massa seperti berhubungan yang bisa menyampaikan tujuan komunikasi tujuan organisasi ke khalayak. Nah, yang kedua itu ada organisasi dari khalayak ke organisasi. Nah, yang artinya yang pertama itu kan komunikasi organisasi ke khalayak. Nah, yang kedua ini khalayak ke organisasi. Yang artinya apa? Dia tuh komunikasi eksternal juga harus dua jalur. Karena kalau jika hanya satu jalur saja, tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan dan perencanaan yang dibuat oleh organisasi ini tidak akan tercapai, teman-teman, karena emang kita tuh butuh organisasi tuh butuh yang namanya saran. Dia tuh harus tahu bagaimana publik ini merespon. Nah, yang kalau kita sudah tahu bagaimana publik itu merespon, kita bakal diuntungkan karena kita bisa menyurvei kebijakan-kebijakan kita dengan lebih efisien lagi. Nah, begitu teman-teman. Ya, lalu selanjutnya itu ada teknik komunikasi manajemen. Nah, dalam komunikasi manajemen itu ada juga tekniknya, teman-teman. Nah, yang pertama ini komunikasi langsung atau direct communication. Komunikasi langsung juga bisa dibilang komunikasi yang secara tatap muka atau face to face communication. Nah, yaitu meliputi antar personal atau interpersonal dan komunikasi kelompok. Nah, komunikasi antar personal ini yang saya sebutkan tadi, dia tuh bisa antara dua orang atau lebih. Nah, kalau komunikasi kelompok ini, dia tuh satu kelompok itu biasanya terdiri dari dua atau lebih. Nah, dari kelompok ini berkomunikasi dengan kelompok lain. Nah, itu namanya komunikasi kelompok. Dan yang kedua ini ada komunikasi tak langsung atau indirect communication. Nah, sering pula dinamakan komunikasi bermedia. Nah, kenapa begitu? Karena dalam proses komunikatornya, jadi si komunikator tuh pembicaranya itu menggunakan media untuk menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan. Komunikan itu yang dituju oleh komunikator. Komunikator tuh yang dia tuh pembicara, dan yang komunikan itu yang pendengarnya. Istilahnya begitulah.
Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang kita bahas dalam video ini, maka dapat disimpulkan yaitu komunikasi dalam manajemen. Menurut saya itu komunikasi dalam manajemen itu hal yang paling mendasar. Maka dari itu manajer itu harus punya skill komunikasi. Apalagi untuk para pemimpin dan pegawainya juga harus mempunyai skill komunikasi, karena jika tidak ada komunikasi maka tidak akan ada jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan pencapaian. Nah, makanya sangat penting sekali. Nah, dalam komunikasi juga terbagi menjadi dua, yaitu internal communication atau komunikasi internal dan external communication atau komunikasi eksternal. Internal itu intinya di dalam organisasi, dan eksternal itu di luar organisasi. Nah, teknik-tekniknya juga dalam berkomunikasi bisa berbentuk interpersonal dan komunikasi kelompok atau komunikasi massa. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.